Dunia Islam pada tahun 150 Hijriah berada dalam persimpangan besar. Di Baghdad, lampu ilmu meredup sejenak dengan wafatnya Imam Abu Hanifah, sang fuqaha, rasionalis terbesar. Namun, di sudut lain bumi pertiwi, di sebuah kota pelabuhan kecil bernama Gaza, Palestina, Allah telah menyiapkan penggantinya. Lahir dari rahim seorang wanita tangguh bernama Fatimah, Muhammad bin Idris lahir dalam keadaan yatim. Ayahnya, Idris, wafat dalam perantauan di Gaza saat Muhammad masih dalam kandungan atau sesaat setelah lahir. Kehidupan mereka sangatlah bersahaja, bahkan bisa dikatakan fakir. Namun, di nadi bayi kecil ini mengalir darah Quraisy, nasab mulia yang bertemu dengan Rasulullah pada kakeknya, Abdul Manaf. Ibunda Fatimah memandang mata bayinya dan tahu bahwa anak ini bukan anak biasa. Engkau adalah singa Quraisy, bisiknya. Ketakutan bahwa nasab mulia ini akan hilang ditelan bumi Palestina mendorong sang ibu melakukan perjalanan nekat, membawa Muhammad yang baru berusia 2 tahun menempuh ribuan kilometer menuju Mekah, kota asal leluhur mereka. Di Mekah, mereka hidup di dekat lembah Syi'ib Al-Khif. Kemiskinan menjadi kawan sehari-hari. Muhammad kecil tidak punya uang untuk membeli kertas. Namun, otaknya adalah kertas yang paling sempurna. Ia pergi ke kantor-kantor pemerintahan, mengumpulkan potongan kulit bekas, atau pergi ke tempat jagal, mencari tulang bahu unta yang lebar. Di atas tulang yang berbau amis itulah, ia mencatat ayat demi ayat dan hadis demi hadis. Pada usia 7 tahun, Mekah gempar. Anak yatim yang fakir itu telah menghafal seluruh isi Al-Quran dengan tajwid yang sempurna. Tak berhenti di sana, pada usia 10 tahun, ia mendengar tentang kitab Al-Muwatta, karya Imam Malik di Madinah. Karena tak mampu membeli, ia meminjamnya selama beberapa malam, lalu mengembalikannya dalam keadaan hafal di luar kepala. Imam Syafi'i menyadari bahwa ilmu bukan hanya tentang teks, tapi tentang rasa bahasa. Ia meninggalkan kemapanan Mekah dan masuk ke pedalaman gurun untuk hidup bersama suku Hadal. Suku ini adalah penjaga bahasa Arab yang paling murni, yang belum terkontaminasi oleh dialek luar. Selama hampir 20 tahun, Syafi'i hidup sebagai pengembara. Ia belajar memanah hingga menjadi pemanah terbaik di zamannya. Ia juga belajar sejarah, syair, dan sastra Arab kuno. Pengalaman di gurun ini membentuk fisiknya menjadi kuat dan bahasanya menjadi sangat indah. Inilah rahasia mengapa tulisan-tulisan Imam Syafi'i di kemudian hari begitu puitis dan argumentatif. Suatu hari, seorang ulama di Mekah melihatnya dan berkata, "Wahai Muhammad, sangat disayangkan jika kecerdasanmu hanya untuk syair dan panah. Pergilah ke Madinah, temui Malik bin Anas." Perjalanan ke Madinah adalah babak baru. Di Masjid Nabawi, ia bertemu dengan Imam Malik bin Anas, ulama paling disegani di seluruh dunia Islam. Syafi'i membacakan hafalan Al-Muwatta di depan Imam Malik. Mendengar bacaan yang begitu fasih dan hafalannya yang tanpa celah, Imam Malik menatap pemuda itu dengan haru. Imam Malik memberikan nasihat yang menjadi pegangan hidup Syafi'i selamanya. "Wahai Muhammad, sesungguhnya aku melihat Allah telah memancarkan cahaya di dalam hatimu. Maka janganlah engkau padamkan cahaya itu dengan gelapnya kemaksiatan." Di bawah bimbingan Imam Malik, Syafi'i tidak hanya belajar hukum, tapi juga belajar adab. Ia tetap di Madinah hingga gurunya itu wafat pada tahun 179 hari. Kepergian Imam Malik meninggalkan lubang besar di hati Syafi'i. Setelah dari Madinah, Syafi'i diangkat menjadi gubernur di Najran, Yaman. Kejujurannya menjadi bumerang. Ia menindak tegas pejabat yang korup, yang kemudian membalas dengan fitnah keji. Mereka mengirim surat kepada Khalifah Harun al-Rasyid di Baghdad, menuduh Syafi'i memimpin gerakan pemberontakan Alawiyin Syiah. Syafi'i dibawa ke Baghdad
dalam keadaan tangan dan kaki dirantai besi. Perjalanan berhari-hari dalam siksaan fisik itu berakhir di istana megah Khalifah. Di sana, 9 orang tertuduh lainnya langsung dipenggal di depan mata Syafi'i. Darah segar mengalir di lantai istana. Saat tiba giliran Syafi'i, ia berdiri dengan tegap, dengan retorika yang luar biasa dan logika yang tajam. Ia membela dirinya. Kebetulan, di samping Khalifah, ada Imam Muhammad bin Al-Hasan Al-Syaibani, murid besar Imam Abu Hanifah. Al-Syaibani mengenal kecerdasan Syafi'i dan membelanya. Khalifah terpana dengan kefasihan Syafi'i dan berkata, "Engkau telah dibebaskan dan aku memberimu hadiah." Namun Syafi'i lebih memilih untuk tinggal di Baghdad guna mempelajari fikih Irak dari Al-Syaibani. Disinilah terjadi perkawinan antara fikih hadis Madinah dan fikih logika Irak. Di Baghdad, Syafi'i mulai menyusun metodenya sendiri. Ia melihat perdebatan antara orang yang hanya memakai hadis tanpa logika dan orang yang memakai logika tanpa hadis. Syafi'i hadir untuk menengahi. Ia menulis sebuah karya monumental bertajuk Ar-Risalah. Inilah kitab pertama dalam sejarah manusia yang merumuskan ilmu usul fikih, kaidah-kaidah hukum. Dunia intelektual Islam meledak. Ulama-ulama besar seperti Ahmad bin Hambal rela duduk di kaki Syafi'i untuk belajar. Imam Ahmad bahkan berkata, "Syafi'i adalah mentari bagi dunia dan kesehatan bagi manusia." Syafi'i dikenal sangat dermawan. Suatu ketika, ia kembali dari Yaman dengan membawa 10.000 dinar, jumlah yang sangat besar. Namun, sebelum ia memasuki pintu rumahnya di Mekah, ia telah membagikan seluruh uang itu kepada orang-orang miskin yang mencegatnya, hingga ia masuk rumah tanpa membawa sepeser pun. Tahun 199 hari, Imam Syafi'i memutuskan untuk pindah ke Mesir. Di sana, ia bertemu dengan lingkungan yang berbeda, budaya yang berbeda, menuntut jawaban hukum yang berbeda pula. Disinilah lahir Qoljadid pendapat baru. Ia mengajar di Masjid Amr bin Ash. Murid-murid dari seluruh penjuru dunia datang. Ia adalah seorang ahli ibadah yang luar biasa. Setiap malam ia membagi waktu menjadi 3, sepertiga untuk menulis, sepertiga untuk salat malam, dan sepertiga untuk istirahat. Di bulan Ramadan, ia menghatamkan Al-Quran sebanyak 60 kali. Wajahnya tampan, pakaiannya selalu bersih dan wangi. Ia berkata, "Barang siapa yang bersih pakaiannya, maka akan sedikit kegundahannya. Dan barang siapa yang wangi aromanya, maka akan bertambah kecerdasannya." Tahun-tahun terakhirnya diisi dengan rasa sakit yang luar biasa. Beliau menderita wasir yang sangat parah, hingga darah sering mengalir membasahi tempat duduknya saat mengajar. Namun, semangatnya tidak pernah padam. Detik-detik kematiannya sangat dramatis. Sahabatnya, Al-Muzani, masuk dan bertanya, "Bagaimana keadaanmu?" Syafi'i ke-1 menjawab bahwa ia sedang bersiap menemui Tuhannya dengan bekal yang sedikit, tapi dengan harapan yang besar pada rahmat Allah. Beliau wafat pada malam Jumat terakhir bulan Rajab tahun 204 hari. Pada usia yang relatif muda, 54 tahun. Saat jenazahnya diusung, Mesir seolah berhenti berdetak. Orang-orang tumpah ruah ke jalanan menangis. Gubernur Mesir bahkan memimpin salat jenazahnya. Imam Syafi'i pergi, namun madhabnya tetap hidup, dianut oleh jutaan umat dari Afrika hingga Nusantara. Beliau adalah mentari yang tak pernah benar-benar terbenam.